baik. Ya, jadi topik kita strategi pengembangan UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, sadar nggak ya bahwa UMKM itu ya itu memang usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah. Tapi dia itu rupanya perannya besar loh, ya di dalam ekonomi Indonesia ya. Kenapa? Karena dia memang tentunya kecil-kecil, tapi dia banyak gitu loh. Ya, pada waktu terjadi krisis moneter tahun berapa dulu ya? Itu industri besar-besar pada tumbang ya, tapi untuk UMKM tetap survive dia. Ya. Kemudian juga UMKM itu kan tersebar sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa ya, sehingga memang akhirnya dia membantu di dalam menyerap tenaga kerja ya, sehingga sangat membantu mengurangi pengangguran. Ini sorry datanya lama ya, September 2011 waktu itu ya. Kalau sekarang pasti lebih banyak tentunya. Cuma nggak tahu nih karena COVID kasihan juga si UMKM-nya. Ternyata ada kalau koperasi aja itu ada waktu itu ya 100.000 ya. Sedangkan UKM-nya 55 juta ya. Dan kemudian itu ternyata waktu itu menyerap tenaga kerja itu sekitar 100 juta orang. Nah, separuh penduduk Indonesia itu kira-kira ya. Itu adalah ternyata bekerja di sektor kecil, mikro, kecil dan menengah ini ya. Dan juga koperasi ya. Jadi sebetulnya sangat apa ya? Sangat perlu diperhatikan gitu. Ya, dia memang ngambil kredit juga ya, tetapi kalaupun misalnya ada 1-2 misalkan taruhlah yang mengalami hal yang tidak dapat dihindarkan sehingga akhirnya misalnya bangkrut atau tidak bisa ngembaliin kreditnya, ya paling-paling cuma berapa lah gitu. Sementara kalau misalnya jasa perbankan itu kan suka banget tuh memberikan kredit gede-gede kepada perusahaan-perusahaan gede gitu. Ya, sekali nanti dia sial gitu kan, bangkrut, nah duitnya yang macet malah gede banget gitu ya. Jadi sebetulnya ironis juga ya, UMKM kadang-kadang sulit untuk mendapatkan bantuan dana ya. Karena yang gede-gede agak mudah ya, yang datang pakai dasi, padahal nanti udah dapat duit, tahu-tahu udah mau ambruk dia lari ke luar negeri kan, jadi buruan nggak balik-balik. Banyak ya, dosa sebut nama lah puasa-puasa gini ya, banyak sebetulnya yang ya kreditor lah ya, gede-gede itu, kelas kakap diistilahkan ya, namanya luar biasa waktu itu, pinjam gede-gede, ternyata salah kelola, nggak balik, lari ke luar negeri, sampai hari ini buruan nggak balik-balik, sehat-sehat aja dia di luar negeri sana. Nah, kemudian, yang jadi masalah kan gini ya, UMKM, ya walaupun sudah mulai berangsur larinya ke arah TIK, memang mereka ini terutama sekali UMKM ini kesulitan dia adalah memperluas akses pasar ya. Namun dengan banyaknya juga training-training dari pemerintah, kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan serta juga dari perusahaan-perusahaan besar yang care dengan mereka ya, sehingga dapat juga dia memperluas akses pasar ya, baik domestik ya dan global ya. Nah, kalau kita bicara tentang memperluas akses pasar, sebetulnya cara yang paling murah itu adalah menggunakan fasilitas teknologi informasi kan. Misalnya beriklan deh ya, beriklan kita pakai koran, itu harganya mahal ya, terbitnya 1 kali, mungkin orang beli koran baca pagi, siang udah jadi sampah tuh koran itu kan, udah dibaca orang lagi. Padahal kita investasi sampai jutaan gitu ya untuk beriklan ya. Iklan mikro aja yang kecil, iklan kolom itu aja makan duit ratusan ribu sampai jutaan ya. Apalagi ini seperti kami pernah kemarin tuh mengiklankan cuma ukuran berapa ya? Ukuran pas foto, ukuran apa ya? Postcard gitu. Kecil sedikit dari postcard. 40 juta harus bayar ya ke korannya. 40 juta rupiah tuh banyak banget ya. Nah, itu tuh kemudian ya itu dia saya katakan. Di iklan dicetak ya kan,
subuh, kemudian pagi dibaca orang, siang udah jadi sampah, ya nggak dibaca, orang nggak tahu lagi entah yang mana tuh yang iklan kita tadi. Makanya kalau seandainya kita menggunakan teknologi, dan lagian misalnya gini, iklannya di mana misalnya Riau Pos misalnya, ya yang tahu orang Riau aja, di luar Riau orang nggak tahu gitu. Taruhlah yang skala nasional, Kompas gitu misalnya, yang tahu orang Indonesia aja, orang luar negeri nggak tahu gitu. Nah makanya diantaranya memperluas akses pasar itu mungkin akan lebih baik jika seandainya UMKM ini dikenalkan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Sudah banyak sih upaya pemerintah ya, dan kita lihat juga tuh kayak Bukalapak itu sebagai contoh ya, itu bagaimana, kenapa namanya Bukalapak ya, artinya kamu buka lapak ya, lapak kamu tuh nggak di pinggir jalan yang akan kena hujan, kena panas, atau dikejar-kejar sama Satpol PP ya, tapi lapak kamu adalah secara virtual ya, di situs bukalapak.com itu gitu ya, yang tidak kena panas, tidak kena hujan, orang bisa lihat dari mana-mana seluruh dunia gitu loh. Itu sebagai contoh bagaimana teknologi informasi zaman sekarang ya, itu sebetulnya lebih efektif ya. Ya kan, kamu kan jualan nggak perlu berpanas-panas kan. Coba deh kamu misalnya sekarang nih, saya tahu ada beberapa mahasiswa kan juga buka apalah namanya, bikin gerobak pinggir jalan gitu ya. Panas, hujan, kadang-kadang juga nanti diusir gitu kan. Nah, COVID gini risiko pula nanti lagi kan. Nah, kita mungkin bisa memanfaatkan teknologi informasi gitu. Nah, kayak kemarin juga kan sebagai contoh ya, ada beberapa mahasiswa Faperta itu mereka jualan apa ya, jualan semangka. Jangan-jangan ada di antaranya itu kalian ya. Jual apa lagi itu ya sama bulan puasa ini. Semangka, jual buah-buahan, jual jeruk, jual apa lagi itu lupa saya. Dipasarkan lewat WA gitu. Sehingga para dosen banyak yang pesen gitu. Nah, jadi kalian tinggal nganter aja ke alamat si dosen masing-masing. Kalau alamatnya nggak tahu, pakai share location gitu kan. Nah, jadi dari intro yang saya sampaikan, ya, itu barangkali mahasiswa Faperta seandainya kemarin dia misalnya taruhlah misalnya itu tanaman sendiri kah atau apa gitu, jualan di inkubator sana. Nggak ada yang datang karena orang nggak tahu letaknya juga entah di mana-mana tuh kan. 4P, jeleknya kan itu. Place-nya itu tuh tidak terlihat kan. Mungkin semangkanya padahal bagus gitu. Nah, dengan teknologi informasi pakai WhatsApp aja ya. Ditawarkan apa-apa aja yang kalian jual, harganya berapa gitu kan. Sebutkan aja lah tanpa ongkos kirim. Biasanya dosen itu tuh biasanya nggak mungkin nggak ngasih ongkos kirim. Pasti dia kasih ya. Pasti dia kasih lebih lah gitu. Kalian ngantar. Kemudian kalau nggak tahu lokasinya, kan bisa pakai share location di sana. Belum lagi yang seperti halnya GoFood segala macam itu ya. Jadi kita lihat bagaimana sebetulnya teknologi informasi itu betul-betul memperluas akses pasar ya. Itu saya garis bawahi di dalam slide ini. Ya, jadi mau nggak mau kita menggunakan teknologi informasi ya, memperluas akses pasar baik itu domestik maupun global. Nah, kenapa UMKM itu tuh apa namanya strong, apa namanya ya itu dia bisa tahan ya, ya karena itu ya produk-produk UMKM itu jelas pasarnya ya, masyarakat berminat biasanya kan. Kelemahannya yaitu dia bersaingnya tuh mungkin agak kurang kuat lah ya, persaingan yang kompleks. Lihatlah misalnya ya bagaimana UMKM itu kan termasuk caranya kayak warung kayak apa gitu ya. Sekarang kan kalah ya dengan Indomaret, Alfamaret gitu ya kan. Juga karena kurang bagus kan. Ya, jadi ada strength-nya, weakness-nya kita tahu, threat-nya persaingan ya. Persaingan dengan yang modal gede-gede itu kan, yang punya mall, kemudian retailer kayak si tadi saya sebutin tadi Indomaret gitu ya. Itu merupakan dulu ya. Itu merupakan persaingan yang barangkali merupakan ancaman ya bagi UMKM. Ya. Nah, opportunity-nya ya, oleh sebab itu ya sebetulnya banyak kesempatan dia untuk bisa berkembang ya.
Syaratnya apa? Ya, kenapa? Karena sekarang pasar itu semakin terbuka dan semakin kompetitif ya. Nah, jadi caranya gimana caranya? Penguasaan pasar. Makanya kamu lihat ya di Bukalapak ataukah apalagi Tokopedia segala macam itu isinya banyak UMKM loh itu ya. Di mana mereka mungkin tidak perlu sebuah toko yang pakai AC segala macam, nggak perlu. Yang penting sama dia apa? Yang penting sama dia adalah pasokan. Punya gudang, ya kan? Nah, terus orang belanja ya ketemu di situs-situs itu tadi lah ya, gitu ya. Dan dia bisa juga menjual produknya itu tidak saja dalam negeri, tapi sampai luar negeri ya, tidak saja di daerahnya, tapi juga dapat di daerah lain-lain gitu ya. Nah itu dia. Jadi dalam hal ini untuk meningkatkan daya saingnya ya, berarti dia harus menguasai pasar. Nah cara yang paling efektif ya adalah menggunakan teknologi informasi. Nah, tidak saja berbasis web, bisa aja dia bikin sendiri, tapi bisa juga dia misalnya bergabung dengan pasar-pasar virtual tadi lah. Ya, kemarin mungkin kita sudah singgung sepintas ya, pasar itu ada pasar yang real, ada yang virtual gitu kan. Yang pasar yang real itu lah kayak pasar pagi, pasar Kodim ya, pasar itu apa yang pasar Panam gitu ya, pasar Sukarama itu pasar itu. Mall ya, SKA itu termasuk pasar ya. Mal-mal lain lah yang menjamur di Pekanbaru ini itu disebut dengan pasar real. Tapi ada juga pasar yang virtual ya. Kan pasar itu definisinya simpel ya. Bertemunya pembeli dan penjual gitu. Tidak ada kata-kata bertemunya pembeli dan penjual secara fisik, nggak ada. Pokoknya tempat bertemunya pembeli dan penjual gitu untuk melakukan proses transaksi. Nah, disitulah berkembang pasar virtual zaman sekarang ini. Ya, karena apa? Karena hampir setiap orang sekarang punya smartphone ya, yang connected to internet ya. Jadi dengan ada koneksi internet kita bisa belanja di mana saja, kapan saja gitu ya. Bertemu dengan si penjual ya, kalau kita sebagai pembeli bertemu dengan penjual. Bertemunya di mana? Ya itu tadi di Tokopedia, di Bukalapak segala macam. Terus apa yang kita lakukan di sana? Nggak penting lihat mukanya kan. Yang penting komunikasi. Ingat juga kan kemarin itu tuh apa namanya competitive advantage itu ya. Nah, diantaranya apa? Apa syarat juga diantaranya untuk melakukan apa namanya tuh transaksi itu diantaranya adalah melibatkan lebih dari 2 orang, kemudian dapat bebas mengajukan tawaran, ya kan, bebas juga untuk menerima atau menolak tawaran kan itu ya. Nah, jadi ya saya percaya sebagian besar kalian itu tuh pasti pernah belanja di situs-situs online ya. Jadi di situ kan kalian lihat ada harga, cocok harga, kalian tawar, atau kalian beli, kalau kalian nggak cocok, kalau cari lagi yang penjual lain yang mungkin harganya lebih cocok gitu. Kamu nggak beli kan nggak marah dia, walaupun kamu lihat-lihat situsnya, kamu lihat-lihat HP-nya, gambarnya maksud saya ya, nggak marah dia gitu ya. Tuh ya, jadi sebetulnya inti dari kuliah ini yaitu gitu ya, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang sangat bermanfaat di dalam memperluas akses pasar tersebut. Saya lanjutkan nih ya. Jadi di situ kita bisa promosi, kemudian penjual atau pembeli dapat mengakses informasi, ya kan. Kemudian kita juga, nah kan di situ juga dilengkapi dengan apa namanya fasilitas transaksi secara online yang aman, yang secure, ya. Jadi kalau kalian misalkan tidak pakai aplikasi, tapi misalkan pakai apa namanya kayak Chrome itu, apa namanya itu, ya atau kayak Internet Explorer ya, pakai browser ya. Kalau kalian pakai browser, salah satu ciri bahwa sebuah situs itu aman ya untuk melakukan transaksi ataukah sesuatu yang terkait dengan data kita, itu kalian lihat tuh dia kan HTTP gitu kan. Nah, kalau dia itu tuh adalah situs tersebut aman untuk kita misalnya memasukkan nomor kartu bank kita, itu
kalian jangan masukin kalau dia cuma HTTP doang ya. Kalian harus lihat ada S-nya nggak gitu ya. Jadi HTTPS, S itu singkatan dari secure ya. Jadi seandainya tidak dari aplikasi, tapi misalnya dari browser ya, jangan sekali-sekali memasukkan nomor kartu bank kita ya dan passwordnya kalau browser tersebut tidak ada tulisan HTTPS ya. Kalau ada HTTPS ya dan kemudian si browsernya tidak komplain apa-apa, nah itu insya Allah dia secure ya. S itu singkatan dari aman ya. Secure itu ya artinya aman ya. Jadi transaksi usaha secara online ya lebih aman. Kamu nggak akan kecopetan. Kalau kamu bawa dompet ke pasar, kamu kan dicopet orang gitu. Bisa jadi. Kemudian komunikasi bisnis itu bisa secara domestik dan juga global gitu ya. Baik dengan lokal, domestik, atau global. Kalau lokal ya berarti di daerah kita aja. Kalau global mungkin domestik se-Indonesia, kalau global sedunia gitu ya. Nah, itu dia ya. Jadi manfaat TIK dalam bisnis online. Ini juga data waktu itu tahun 2012 itu kan saya presentasi ya. Jadi waktu itu saya coba cari data terbaru dari Google sih ya. Bagaimana pertumbuhan populasi penggunaan internet ya. Nah, berarti pengguna internet ini sebetulnya pasarnya kita sebetulnya gitu loh. Ya, pasarnya kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, memang populasi terbesar di dunia itu adalah populasi apa namanya di Asia ya, hampir 4 miliar penduduknya ya. Kemudian Afrika ya, jadi total penduduk dunia itu sekitar 7 miliar ya. Nah, penggunanya yang terbesar itu memang di Amerika Utara ya, Amerika Serikat segala Kanada itu ya. Karena memang mereka infrastrukturnya bagus, negaranya ini tahun 2000 ya. Waktu itu Asia ketinggalan ya. Tapi pada saat tahun 2012 penduduk Asia itu ya semakin bagus ya ininya jaringan internetnya ya, semakin murah gitu kan, juga teknologi sudah semakin maju, semua orang punya HP. Ya sebagai penduduk terbesar tentunya dia juga mempunyai kesempatan terbesar ya untuk menggunakan internet gitu ya. Jadi pengguna terbesar internet itu ternyata di Asia. Setelah itu baru Eropa gitu ya. Seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat grafik pertumbuhannya, nah, memang tahun 99 sih namanya internet tuh repot banget lah masih ya. 1-2 orang paling yang punya. Kemudian kita lihat meningkat secara eksponensial. Ini Indonesia nih ya. Indonesia pada tahun 2011 itu ada 43 juta pengguna internet. Kalau sekarang rasa saya mungkin udah 100 juta lah ya. Karena anak balita pun sekarang udah pegang HP kan, main internet ya. Mungkin tuh HP bapaknya atau HP emaknya. Tapi beberapa orang kayaknya balitanya pun dikasih HP sendiri deh. Ya, jadi tahun 2011 itu penduduk Indonesia 43 juta itu yang memiliki akses internet. Oke, ini kalian baca aja lah. Kita tahu lah ya bagaimana misalnya kalau kita berdagang dengan konsep konvensional ya, mencari iklan, membuat iklan atau mencari informasi dari katalog, surat kabar, majalah, terus apa namanya flyer itu apa namanya brosur ya. Sekarang jarang kita cari apa-apa sekarang di situs web gitu ya. Melihat harga katalog online gitu ya. Orang dulu pakai telepon, pakai fax, mahal amat kan. Sekarang tengok di situs web aja, pakai WA gitu kan. Pemesanan menggunakan surat segala macam kita pakai email atau WA ya. Dan seterusnya baca aja. Jadi kalian bisa bandingkan bagaimana dengan adanya elektronik transaction ini itu jadinya dunia itu kayaknya deket gitu ya. Kamu pesan barang di Amerika detik ini juga bisa gitu kan. Nah, tinggal nanti pengirimannya yang mungkin agak lama dan juga yang lama itu biasanya di bea cukainya gitu ya. Tapi sekarang sih kayaknya
Bea Cukai juga sudah punya peralatan canggih yang bisa melihat isi dari barang kiriman ya, sehingga dia tidak perlu sampai harus bongkar segala macam ya, bisa dia scan, bisa dia apa, dia tahu isinya apa. Gitu. Ini mencurigakan ya. Nah, ini keuntungan jangka pendek, jangka panjang, ya kan? Nih, memperpendek jarak dengan mengklik saja kita bisa, ya, nggak usah pergi kemana-kemana gitu. Kemudian pasar dan pemasaran tanpa kendala geografis, ya, mitra bisnis juga kan satu sama lain ya. Jadi sesama pedagang di Bukalapak, sesama pedagang di Tokopedia, di Shopee segala macam itu terkadang mereka bisa saling ini gitu kan, saling apa namanya, simbiosis mutualisme gitu. Kalau kalian ingat kemarin cerita di apa namanya, di Mall Pekanbaru ya, itu kan mereka juga contoh aglomerasi ya. Jadi bagaimana pedagang-pedagang di Mall Pekanbaru itu ya jualan HP, mau dia apa namanya, kiosnya kecil ataupun kiosnya besar, itu kalau ditanya HP apa aja ada dia jual gitu loh ya. Jadi coba kamu mampir ke sebuah kios HP yang mungkin nggak terlalu besar ya, tanya, jual jual apa aja nih bang HP-nya, apa aja ada kami jual deh, maunya apa gitu loh, ternyata dia jual, dia jawab apa yang terjadi ya. Dia mungkin nggak, memang misalnya kamu tanya jual iPhone kan, karena modelnya kecil, iPhone terbaru berapa, 25 juta, berapa juta, mungkin dia nggak punya ya. Tapi kalau kamu nanya, bang itu iPhone yang terbaru ada bang? Ada. Berapa bang? Sekian 22 juta misalnya dia bilang kan. Itu fiturnya apa aja bang? Disebutin dia lah gini-gini. Boleh lihat barangnya bang? Sebentar ya, saya ambil dulu ke gudang. Dia bukan ambil ke gudang tuh, wong dia nggak punya gudang, buru-buru punya gudang, punya toko aja kecil, ya kan? Ya, paling mungkin kalau ke gudang paling ke rumahnya deh kan. Nah, tapi sebetulnya yang terjadi apa? Dia pergilah ke toko tangganya kah, apakah yang mungkin jualan itu gitu kan. Sehingga dia sesama dia itu berbisnis gitu kan. Kamu sampai nanya misalkan anti gores, dia juga punya gitu ya. Walaupun nanti dia pergi lagi ke sebelah gitu tuh kemana gitu kan. Pulang-pulang udah bawa lah apa yang kamu minta ya. Jadi itu contoh kalau konvensional ya. Lah kalau misalnya pakai teknologi informasi dan komunikasi tadi lebih mudah lagi dia. Contoh paling real lah ya, kalau kita misalnya ke bengkel ya. Saya tuh ya lah misalnya mobil kan perlu diservis. Wah ini Pak harus ganti kelaharnya Pak, harus ini Pak. Berapa? Nah, sebentar Pak ya tuh. Nanti dia nelpon tuh. Kalau saya tanya nelpon siapa? Nelpon gudang katanya. Padahal ini telepon adalah sesama bengkel atau toko yang jual barang yang kita butuhkan tadi. Ya, itu contoh berkomunikasi, tapi menggunakan telepon. Ya, ya itulah dia. Tapi kalau karena dia memang tokonya toko yang real ya, bukan virtual. Tetapi kalau sesama pedagang virtual, ya mungkin mereka berkomunikasi melihat, wah ini kayaknya si A ini nih jualannya lengkap banget ya. Nah, gimana nanti saya bisa nggak dapat diskon kalau beli sama kamu misalnya gitu. Gitu kayak gitu kira-kira ya. Jadi efisien ya, dia memangkas biaya profesional ya, tidak membutuhkan kantor ya kan? Benar kan? Belum tentu loh yang jualan-jualan di Bukalapak itu punya punya toko atau kantor ya. Dia mungkin reorder lagi ke tempat lain gitu kan. Belum tentu dia juga punya toko ya, tidak perlu kertas gitu ya, tidak perlu beriklannya si Bukalapak yang mengiklankan kan, atau si toko online tadi itulah ya. Jadi efisien, termasuk juga sudut dari segi waktu yang digunakan ya. Dan karena itu adalah melibatkan program komputer ya, makanya biasanya informasi produk dan transaksinya biasanya lebih cepat dan lebih akurat gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang ada yang kita lupa ya, ada yang kita kilap gitu. Nah, kalau ini kan tinggal klik-klik-klik doang, harganya juga akan kita klik ya, harganya segitu gitu kan, nggak akan salah tulis lagi gitu. Kemudian adalah efektif ya. Jadi, nah ini dia salah satu kelebihan
kita dapat membaca review dari pembeli-pembeli sebelumnya itu ya, itu tuh sangat membantu untuk kita akhirnya beli nggak sama orang ini ya gitu. Kalau kita baca reviewnya, ternyata dia sudah ada 10.000 orang yang pernah transaksi dengan dia dan semuanya memberikan jempol naik gitu kan, tidak ada jempol turun. Itu berarti memang layanan dia bagus, barang dia bagus gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah. Kalau coba kamu pergi ke pasar, ke MP lah misalnya, kita bertransaksi dengan satu toko ya, kita nggak tahu reputasi si toko tersebut gitu kan. Nah, memang kayaknya tokonya bagus gitu kan. Tapi kan bisa aja penampakan bagus, tapi ternyata yang dijualnya entah barang second kah, barang apakah gitu kan. Nggak tahu kita. Ataukah pemilik tokonya judes segala macam gitu kan. Ngeselin kan. Udah terlanjur kita ke sana misalnya. Nah, kalau ini kita bisa malam-malam pun kamu nggak bisa tidur ya, ya udahlah buka-buka Shopee tuh kan cewek-cewek itu kalian pun sering lah anak-anak muda nih kalau saya lihat ya rajin buka-buka online gitu ya sambil berkhayal-khayal wah ini kapan lah bisa aku beli ya gitu kan tapi di antaranya kalian nengok juga di tempat-tempat mana yang lebih murah gitu ya tuh ya efektif. Jadi kita dapat membandingkan dengan yang lainnya. Coba kalau kamu ke MP sana, berkeliling kamu kan untuk membandingkannya. Penat yang ada. Ya, akhirnya bingung sendiri, toko mana tadi ya yang paling murah gitu. Bingung kan akhirnya, karena ngafal-ngafalin. Nah kalau ini kan enggak, bisa kita catat ya, karena kita cuma paling-paling mencet-mencet, mengklik-klik link aja. Kemudian aman secara fisik, jelas ya. Karena kita nggak perlu ke sana, tidak mengurangi resiko tabrakan, mengurangi resiko dompetnya jatuh, mengurangi resiko ditangkap Satpol PP karena tidak pakai masker zaman sekarang ya kan. Mengurangi resiko tangkap polisi karena lupa bawa helm gitu kan. Ya, contohnya secara fisik aman. Karena polisi nangkap kamu gara-gara kamu bertransaksi pakai HP-mu, kamu lupa pakai helm gitu. Apa urusannya? Nggak mau di rumah, nggak perlu pakai helm. Kemudian fleksibel dan praktis ya. Dapat dari rumah, dari kantor, dari warnet, dari toilet, ya kan. Dari sambil dosennya kalau membosankan kayak sekarang ini saya rasa 100 orang yang ngumpul ini mungkin ada ya online dengan saya tapi mungkin dia buka-buka toko online gitu ya. Bisa aja kan. Jadi itu fleksibel ya dapat dari mana saja ya. Dan kamu kan nggak usah harus dandan, tapi kamu kalau pergi ke MP pakai singlet aja sama pakai sarung, pakai sandal gitu kan rasanya mungkin ditengok sama satpam deh ya. Ya. Belum lagi mengurangi polusi ya kan, membuat peluang kerja baru ya kan, menguntungkan dunia akademis ya kan akhirnya kan banyak loh mahasiswa saya jelas bimbingan saya ada yang membuat pemasaran online itu kemarin ya. Jadi lupa saya manggilnya tuh si Lai doang ya. Alah, kalau wajahnya ingat saya. Jadi dia bikin itu toko online ya. Tapi sebetulnya bukan toko online yang dia buat. Promosi pariwisata di Pekanbaru ya. Kan jadi artinya apa? Di situ dia melakukan semacam kajian kan. Desain seperti apa yang disukai oleh responden sebagai contoh. Jadi dia membuat sebuah desain ya. Ya. Dan ya itu saya surprise juga ada bimbingan saya itu hanya saya lupa namanya. Ternyata kemarin itu ya masih ada kan nomor teleponnya kan. Dilihat di display picture-nya ya kan. Itu dia nulis bahwa dia itu bukan seorang agribisnis tetapi ya itu apa dia bilangnya dia bilang web designer gitu ya. Jadi profesi dia itu entah saya lihat di DP-nya Facebook-nya atau di mana di Facebook kayaknya ya. Dia membanggakan profesi dia itu sebagai web designer ya. Jadi bukan anak pertanian gitu kan, tapi ya karena dia hobi ya. Jadi sesuatu itu kalau dimulai dari hobi maka insya Allah itu membuat sebuah menciptakan sebuah pekerjaan yang menyenangkan bagi kamu. Nah itu dia ya. Jadi maksud saya itu gara-gara memang waktu dia membuat tugas akhirnya skripsinya memang
dia saya arahkan, kamu maunya apa? Kalau bikin-bikin gini gimana Pak? Ya udah, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti asing nggak Pak bagi dosen? Ya asing. Memang dihajar dosen lah dia gitu kan, karena dosen-dosen ini kan nggak begitu paham gitu kan. Nah, tapi dapat A juga saya kalau nggak salah ya. Jadi dari situlah kemudian dia mencoba menganalisis secara ilmiah lah kan karya-karya dia itu. Meningkatkan kualitas SDM ya, sudah saya jelasin juga lah ya itu tadi akhirnya karena seorang itu aktif mencari searching ya kemana-mana, banyak yang dia baca dari situs-situs yang bagus, akhirnya dia jadi lebih paham tentang sesuatu hal ya, jadi itu meningkatkan kualitasnya. Nah, ada beberapa transaksi ya yang ada di e-commerce. Itu tuh biasanya singkatan dari elektronik atau enhance ya, enhance itu dalam artian tidak konvensional tetapi lebih maju, lebih modern ya. Enhance itu plus gitu deh ya. Jadi orang tahu perdagangan atau commerce itu tuh kan konvensional ya, penawar, tatap muka segala macam ya. Nah, zaman sekarang perdagangan itu secara elektronik atau enhance tadi menggunakan IT ya. Itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antaranya sekarang ya transaksi uang, transaksi barang, transaksi informasi, termasuk juga transaksi pengetahuan jasa. Ya, sebetulnya dalam melakukan sebuah perdagangan ya, itu ada 3 hal ini sih sebetulnya yang memang menyebabkan seorang pedagang ya, itu diapresiasi oleh si pembeli ya, disukai ya, dihargai banget. Sehingga nanti kalau memberikan feedback, si pembeli biasanya mengacungkan jempolnya kalau perlu sampai 10 gitu ya. Bahwa dia puas banget. Apa yang menjadi dasar bagi seorang pedagang itu akhirnya nanti diapresiasi atau disukai pembeli, itu tadi, harganya bersaing. Ini yang memang berat sih, ya. Gimana caranya supaya harga kita itu bukan murahan ya, tapi bersaing. Kualitas bagus, harganya tidak mahal gitu tuh, namanya harganya bersaing. Kalau harga murah itu konotasinya negatif malahan ya. Harganya murah gitu. Itu konotasinya negatif. Kalau harga murah berarti barang kau itu barang murahan gitu. Kalau barang murahan biasanya kita mikirnya itu barang-barang yang kurang berkualitas. Jadi yang tepat itu memang harganya bersaing. Ya, mutunya tinggi. Nah ini dia. Begitu selesai transaksi, maka si pembeli tentu sangat berharap agar barangnya secepat mungkin. Dia nggak sabar lagi tuh nunggu barangnya datang. Ya kan? Kalian kan kalau misalnya beli belanja online, pasti kalian tertunggu-tunggu lah gitu. Kalau perlu nggak usah kuliah lah gitu. Siapa tahu nanti tukang posnya nyasar gitu kan. Ada juga tuh yang gila belanja itu kadang-kadang. Aduh, ini barang aku datang hari ini, bapak tuh masih kuliah pula. Padahal rumahku ini agak sulit untuk dicari oleh tukang pos gitu kan. Atau JNE itu gitu ya. Saking ininya gitu ya. Jadi kalau kamu bisa menyediakan pelayanan bahwa barang itu akan cepat, nggak nyasar, maka pasti kamu akan langganan sama orang itu tadi. 3 ini sebenarnya ya, strategi dasar perdagangan. Baik itu perdagangan konvensional maupun perdagangan menggunakan TIK. Ya, terutama kita bisa pangkas deh harga itu tadi. Kenapa bisa kita pangkas? Barangnya sama, kualitasnya sama dengan yang lain, tapi harga kita mungkin lebih bersaing ya dibandingkan yang lain. Kenapa? Ya kalau yang konvensional kan dia perlu toko, yang konvensional perlu pegawai, belum lagi AC-nya, listriknya segala macam. Itu yang menyebabkan harga dia sedikit lebih mahal. Nah kalau kita elektronik kan enggak, ya kan? Kita tidak perlu pegawai, nggak perlu apa gitu, ya. Bisa kok kalau seandainya memang transaksi kita nggak terlalu besar, kita bisa ladenin sendiri. Kita sendiri yang packing barangnya, kita sendiri yang antarkan ke JNE, gitu kan, segala macam itu. Tentunya lebih murah ya. Rumahnya mungkin ya udah nggak punya AC, biasa, tapi ada kipas angin gitu. Nah kan artinya kan biaya operasionalnya jadi murah gitu ya. Kira-kira ya. Nih saya lompat aja itu. Memang ya. Salah satu hambatan beberapa tahun yang lalu maksud saya ya, kalau sekarang sih ini sudah teratasi metode pembayaran, karena
ternyata ada sejumlah orang itu tuh kalau membayar itu pakai kartu, dia itu tuh merasa nggak nyaman gitu ya. Karena pakai kartu, enak aja nomor kartu kita itu dibagi ke orang lain gitu kan, termasuk PIN-nya gitu. Itu dia nggak suka gitu ya. Banyak gitu yang kayak gitu ya. Jadi gimana dong? Jangan nggak usah pakai kartu. Kartu cuma dipakai untuk ngambil duit di ATM. Terus bayarnya pakai apa? Bayar cash lah. Ambil duit dari ATM, kita bayar cash ke muka orang itu. 1 juta, nah kita ambil duit yang merah tuh 100.000 10 biji. Nah nanti ngasihkan ke si penjual, hitung dulu. Bener nggak 10 biji? Dah, tuh ya. Walaupun dengan perkembangan teknologi ya, lama-lama mungkin dan juga melihat keamanan yang ada, kita jelasin lah ya, keamanan yang ada. Lebih risiko loh sebetulnya bawa duit dibandingkan kita gesek kartu gitu ya. Itu mungkin udah mulai baik ya. Memang ini dulu isu nih ya, orang gimana dong cara bayarnya, kan gua nggak lihat muka orang yang pedagangnya gitu. Untuk apa kita lihat gitu. Nah, kemudian certificate authority ini peran penting dari perbankan ya, karena dengan demikian si bank lah yang menjamin bahwa proses pembayaran tersebut ya itu tidak akan salah, gitu ya, tidak akan salah alamat ya, tidak akan. Nah itu dia yang penting ya, certificate authority, walaupun hacker-hacker yang canggih ya dia berhasil jebol gitu ya. Kemudian antaranya memang internet infrastruktur. Beberapa tahun yang lalu ini memang internet itu masih lelet ya. Nah, sebenarnya ini yang tidak kalah penting, regulasi dari pemerintah ya, yang terkait dengan pembayaran tadi. Karena sebagai contoh ya, memang ini ceritanya agak lain dikit ya. Karena ketidakhati-hatian kita sih sebetulnya ya. Saya pernah bangun tidur sore-sore ya. Gara-gara apa? Gara-gara HP saya bergetar gitu kan, ter gitu kan. Dan hari pun memang udah sore, udah saatnya bangun. Tentu otomatis saya ambil HP saya lihat ada pemberitahuan dari BNI ya, notifikasi dari BNI mengatakan telah terjadi penarikan, totalnya tuh 2 kali penarikan ya, 2 juta gitu kan. Kan maksimum 2.500.000. Berapa ya? 2 juta ya maksimum sekali narik ya, kalau di ATM ya. Terjadi penarikan dari rekening saya 2 kali. Ada total 4 jutaan gitu, 4 juta sekian gitu ya. Tarik orang. Padahal saya bangun tidur, kok bisa gitu kan? HP saya ATM uang saya ditarik orang. Langsung saya telepon banknya, ya kan? Mbak, ini ada penarikan 2 kali, dari mana Mbak ya kalau boleh tahu gitu kan? Oh iya Pak gitu. Bapak di mana? Saya di rumah gitu kan. Ini penarikannya di Korea Pak. Di kota apa? Saya lupa kotanya. Lah kok di Korea, saya bilang, saya di rumah. Kok di Korea masih mending lah ya. Korea kan Jawa Tengah tuh ya. Saya nggak pernah ke Korea Mbak, saya bilang kan. Kalau ke Jepang iya, saya bilang. Kalau Korea belum. Oh berarti kalau gitu kami blokir aja Pak ya. Nomor Bapak, iya saya bilang gitu kan. Nah, terus apa yang harus saya lakukan Mbak? Itu. Ya besok ke kantor aja Pak. Dari udah sore kan. Ke kantor Pak. Maka ke kantor lah saya bawalah rekening saya, kartu saya, paspor saya tunjukin ke dia, ini loh Pak paspor, saya tidak dari Korea, gitu kan. Lagian nggak mungkin kan 1 malam udah sampai lagi di Indonesia. Oke Pak, tanya kan. Dia proses. Jadi ada untungnya duit saya itu ditarik orang dari Korea. Jadi akhirnya melibatkan Visa atau Mastercard, saya lupa kartu saya itu ada logo Visa atau logo Mastercard gitu kan. Jadi yang ganti itu si Visa atau Mastercard tadi gitu. Karena saya kemudian nanya kan, ini gimana nih, saya tanya, ada saudara saya yang kerja di Bank Indonesia, bukan BNI ya, Bank Indonesia yang mengatur regulasi perbankan di Indonesia ini kan. Wah Mas katanya, udahlah anggap hilang aja itu gitu. Kenapa gitu? Ya memang itu dianggap kecerobohan dari si pengguna, kata dia kan. Kecerobohan gimana? Wong saya nggak pernah pinjemin nama siapa-siapa, tapi gitulah kira-kira katanya. Jadi kalau misalnya kejadian itu misalnya orang itu tuh nariknya di Indonesia, itu terjadi loh sama teman saya. Ya ada teman saya kuliah dulu ya, ditarik duitnya. Malah salah satu dosen Unri itu ditarik sampai ratusan juta tanpa dia sadar ya.
itu nggak bisa balik sampai hari ini duitnya, karena ditariknya di Indonesia. Bagaimanapun dianggap itu kecerobohan dari si nasabah gitu. Padahal gimana mau ceroboh, orang kita misalkan ya, itu dia ya, kamu mungkin tahu ya, kalau kita misalkan ke ATM yang agak sepi tempatnya, mungkin di situ dipasangin orang scanner untuk memindai dan mengcopy kartu kita. Jadi data digital yang ada di kartu kita itu kan kamu lihat itu ada karbon warnanya, ada tape ya warnanya coklat gelap itu ya. Di situ data itu disimpan di situ sebetulnya kan. Nah, itu kalau misalnya kita masukin ke kartu ATM, ke lubang ATM, itu tuh ada informasi yang dibaca oleh si itu tadi si ATM-nya. Nah, itu dipasangin orang ya, alat yang juga fungsinya sama untuk membaca itu tadi. Sehingga dengan demikian sebenarnya kartu kamu tuh bisa di-copy dengan mudah. Ya, datanya kemudian kan dipindahin ke komputer, komputernya kemudian dihubungkan dengan alat cetak kartu tadi ya, sehingga dengan demikian orang tuh beli kartu kosong, data tersebut berpindah ke kartu tadi. Nah, kesalahan kita itu satu hal. Jadi makanya kalau mau masukin kartu ke lubang ATM itu dicek dulu. Kira-kira ada alat tambahan yang nempel nggak di situ ya. Nah, yang kedua kesalahan kita apa? Walaupun orang itu punya kartu kita ya, dia nggak akan bisa juga ngambil karena dia tidak tahu PIN-nya kan. 3 kali masukin PIN kan langsung blokir kan. Nah, itu. Sebetulnya sistem udah bagus ya, tetapi dia bisa ngambil karena dia tahu PIN kita. Macam mana dia tahu? Ya karena dia pasang kamera kecil juga di situ. Nah, makanya kamu waktu masukin PIN, ditutupin tangannya gitu supaya tidak, kalaupun ada kamera di situ tidak ketahuan gitu. Oke, itu bagaimana memang yang atas sudah bagus ya, payment method-nya udah oke, si bank sertifikat authority-nya sudah bagus ya kan, kemudian internet infrastrukturnya juga sudah bagus kan, itu ATM itu kan menggunakan internet ada connect dengan internet dia pakai kayak cakram ya, pakai disk ya, pakai disk untuk connect ke internet. Sayang regulasi kita yang masih kurang bagus. Sebagai contoh tadi itu saya katakan kan, kenapa duit saya balik? Ya karena kebetulan regulasinya itu tuh regulasi di luar negeri lebih bagus. Si Mastercard ya mengganti uang saya. Regulasi kita di Indonesia dianggap itu kesalahan dari nasabah. Gitu. Nasabahnya ceroboh. Jadi ya regulasi kita buat sementara tidak akan mengganti duit kamu yang hilang gara-gara dicuri orang dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi. Punya saya tuh kira-kira kalau saya pikir-pikir ya kenapa bisa sampai ke Korea, kemungkinan waktu saya ke Singapura itu ya, di Singapura itu saya mau kurang ini, saya memang kurang agak ceroboh ya, tidak memperhatikan. Nah kayaknya di situ yang terjadi pengkopian itu tadi ya. Nah untungnya apa? Untungnya di situ kan tidak di Indonesia, tapi adalah di luar negeri ya, ditarik di Korea ya kan, bukan melalui Bank Indonesia tapi melalui bank di Korea sana. Nah, yang menghubungkan antara Bank Indonesia, Bank BNI dengan bank di Korea tadi, ada satu lagi lembaga keuangan ya yang bernama Mastercard atau satu lagi tadi Mastercard atau Salam. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi si Mastercard-nya yang ganti duit saya atau si Visa tadi itu yang mengganti. Makasih ya. Sorry, ngajar. Ya. Nah ini ya, jadi ini beberapa cara pembayaran. Sorry ya. Ya, ya, ya. Makasih. Ya. Oh ya. Ya, manfaat e-commerce ya, ini ya bisa dibaca lagi. Ya, karena ini slide-nya banyak. Tantangan ini tadi sudah saya sebut ya, adanya keamanan, ya, kepercayaan dan risiko, SDM kita, model bisnisnya dan juga budaya ya. Sudah saya terangkan juga tadi itu ya. Budaya kita kalau nggak tetap
muka tidak afdol gitu ya, was-was gitu kan. Autentikasi user ya, ini juga ini salah satu bentuk security-nya ya, organisasi penipuan ya kan. Internet yang lambat ini mungkin sekarang udah nggak berlaku lagi. Indonesia sudah cepat internetnya. Kecuali mungkin kita yang di daerah-daerah. Masalah hukum dan legalitas, nah itu sampai sekarang yang masih belum terlalu memuaskan. Tapi oke lah, ya pelan-pelan. Kan ada ITE kan, transaksi elektronik itu ya. Itu lebih banyak kepada barangkali berkomunikasi menggunakan media massa ya, yang kemudian ada ini. Risknya bisa juga sebetulnya kalau terjadi penipuan-penipuan yang terkait dengan uang elektronik. Ya, jadi beberapa jenis dari e-commerce ya, ada B2B, penjual dengan pembeli, bisnis to bisnis ya. Ada nanti namanya C-commerce ya, kolaborasi commerce ya. Itu partner-partner bisnis, mereka berkolaborasi secara elektronik. Ada lagi nanti business to consumers ya, B2C ya, penjualnya adalah organisasi-organisasi, tapi pembelinya adalah individu-individu. C2B, consumers to business. Jadi si suppliernya berkompetisi untuk memenuhi permintaan dari konsumen ya. Ada lagi C2C ya. Nah, ini contohnya ya kayak tadi sebut Bukalapak ya, kemudian di banyaklah tuh di Shopee, di apa di Indonesia ini yang paling ini apa namanya? Tadi udah saya sebut juga ya. Banyak lah pokoknya. Ya mau udah sore-sore gini kadang-kadang saya ingat-ingat gitu tuh suka agak repot. Ya itu adalah contoh dari consumer to consumer ya. Jadi kamu mahasiswa jualan di itu tadi ya, Shopee, di Bukalapak, di mana-mana itu tuh bisa kan. Yang beli juga siapa? Mahasiswa-mahasiswa juga gitu kan. Pokoknya individu-individu deh, siapa aja silakan gitu. Tidak harus toko gitu. Ya. Itu yang sekarang sebetulnya berkembang pesat di Indonesia ya. Consumer to consumer, C to C. Ada lagi sih sebetulnya government to citizens ya, pemerintah ya. Tapi dia menyediakan suatu jasa via teknologi e-commerce ya. Mobile commerce ya, itu e-commerce dilakukan dengan cara wireless ya. Oke, jadi kemudian ada beberapa jenis juga nanti di pasar itu ya, pasar itu sendiri. Ada namanya electronic market ya, pasar elektronik. Pasar elektronik itu pasar virtual ya. Kita kenal biasa lah itu, pembeli dan penjual bertemu dan bertransaksi. Ada lagi yang elektronik katalog gitu ya. Jadi di situ isinya cuma katalog-katalog aja, kita nengok harga-harga gitu kan untuk kita cari ya kan. Tapi kita bukan mau membeli barang di situ, tapi misalnya untuk ini deh, untuk kita kan sekarang kalau misalnya membelanjakan uang negara ya, misalnya kayak sekarang ya, kami kita di Unri ya kan dapat ini dapat bantuan ya, sekitar 50 juta US dollar lebih, 55 juta US dollar atau setara 800 miliar ya untuk membangun Unri. Memang kebetulan saya ininya ya, manajernya. Nah, itu kan berarti kan ada uang negara yang mau kita belanjakan untuk apa? Nyewa konsultan. Untuk apa lagi? Untuk bangun gedung gitu dan sebagainya macamnya itu ya. Untuk apa lagi? Beli alat-alat, beli furniture, beli AC, beli elektronik, komputer-komputer nanti, server-server sehingga nanti puskomnya lebih canggih gitu ya. Tuh uangnya untuk itu. Uang siapa? Uang negara. Nah, menggunakan uang negara ini nggak bisa sembarangan. Kita harus lelang namanya ya. Nah, lelang itu membutuhkan validasi bahwa harga ya yang kita tetapkan untuk dijadikan dasar perhitungan pembelian barang tadi itu berasal dari sumber yang valid. Nah, dari mana sumber yang valid? Nah, itulah nanti ya ada katalog-katalog yang diterbitkan oleh LPSE namanya ya, lembaga LPSE.
Biasa nyebut ringkasannya aja, kepanjangannya lupa. Ya, sistem elektronik lembaga pengadaan secara elektronik ya. Itu dia diantaranya membuat katalog-katalog barang yang kita inginkan ya, dan sifatnya itu resmi gitu ya. Jadi dengan demikian apa gunanya itu? Untuk mencegah markup ya. Jadi lebih banyak itu untuk fungsinya untuk itu tadi ya, apakah untuk presentasi boleh ya, untuk menjadi dasar di dalam membelanjakan uang negara tadi juga boleh ya, supaya tidak terjadi markup tadi di elektronik katalog. Isinya adalah harga-harga yang resmi dikeluarkan oleh sebuah lembaga ya. Tapi kita tidak bisa belanja langsung di situ gitu ya. Itu sekedar untuk menjadi dasar bagi kita di dalam menetapkan harga saat pembelian nanti. Ada lagi barter dan negosiasi ya. Ini ada ya, mungkin kayaknya ada satu dua di Indonesia ya bikin itu barter ya. Dia punya misalnya apa namanya piringan hitam gitu ya. Kamu nggak tahu piringan hitam kali ya? Atau pernah tahu? Jadi zaman dulu itu ada sebelum kaset dikenal orang ya, itu biasanya lagu-lagu itu disimpan di piringan hitam, bundar bulat sebesar apa ya? Sebesar cetakan martabak gitulah ya, warnanya hitam atau lebih besar lagi ya. Nah, jadi untuk dengar musiknya kita taruh ada jarum gitu kan, nah, nanti dia bunyi. Itu kan barang kuno ya. Dia tawarin, siapa yang mau ini barter, saya punya piringan hitam, pemutar piringan hitam lengkap dengan piringan hitamnya, tukar misalnya dengan misalnya misalkan anulah apa namanya flash disk gitu kan, atau CD player lah gitu kira-kira ya. Bisa gitu ya. Ada sih satu dua saya lihat itu ya yang barter-barter kayak gitu. Biasanya di Kaskus tuh segala macam ada ya. Ada jual beli gitu ya, ada juga barter gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya kalau kayak di yang cukup terkenal di luar negeri itu barter brokers ya. Jadi dia bukan jual beli tetapi adalah barang ditukar dengan barang ya. Itu juga menggunakan secara elektronik ya. Nah, ada lagi yang lelang, electronic auctions ya, lelang elektronik. Contohnya eBay ya, kalau kamu pernah dengar ya. Saya dulu sering ya beli barang di eBay ini ya. Itu adalah lelang elektronik. Jadi biasanya dia taruh harga itu, harga awal, misalnya sebuah laptop, dia taruh harga awal misalkan 1 juta gitu ya. Nanti dia kasih waktu 3 hari untuk orang menaruh harga berapa ini. Jadi selama 3 hari itu orang-orang sejuta. Gini, siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah yang nanti mampu menaruh harga paling tinggi. Gitu. Jadi 1 juta. Nanti orang misalnya beberapa waktu kemudian ada yang taruh harga 1.020.000 gitu. Ada lagi bikin 1.030.000 dan seterusnya sampai nanti mendekati menit terakhir dari hari yang telah ditentukan. Kemungkinan harganya malah lebih tinggi dibandingkan harga di toko gitu ya. Jadi atau malahan bisa juga harganya tetap lebih murah daripada di toko ya. Jadi saya dulu sering seperti itu ya. Jadi saya ngikutin dan tentunya yang saya beli ya, tentunya saya tahu harga di toko berapa baru saya ikut lelang. Kalau harganya udah di atas harga toko ngapain gitu ya. Ya cuekin aja. Tapi kalau misalnya harganya memang jauh di bawah harga toko, menjelang detik-detik lelang berakhir ya, di situ saya tungguin tuh sampai detik terakhir pencet ces itu. Kayaknya untuk promosi itu di apa ya, Bang Debi itu sering tuh dapat kayak gitu tuh ya. Untuk promosi apa dia kemarin ya? Saya nggak terlalu hafal pula ya toko-toko online di sini ya. Jadi Bang Debi itu ya ditungguin sampai detik terakhir dia pencet ini dapat ya harganya murah banget gitu ya. Beli HP kalau nggak salah ya. Tahu kan Len? Debi Kurnia ya. Ya. Jadi mekanisme di mana penjual meletakkan harga awal ya, terus pembeli melakukan serangkaian penawaran, makin lama harganya makin naik gitu ya. Namanya auctions ya.
Ada forward, ada reverse ya. Itu tadi contohnya saya bilang tadi eBay ya, ebay.com ya. Di Singapura juga ada ebay.com.sg gitu ya. Ada lagi namanya electronic storefront ya. Contohnya misalnya Bineka ya. Ya, ini sering dipakai juga tuh kalau kita mendapatkan harga patokan harga komputer, alat-alat elektronik tuh biasanya kita juga kalau misalnya mau lelang untuk pengadaan barang dan jasa di membelanjakan uang pemerintah ya, bineka.com ini termasuk yang diakui sebagai sumber. Tadi kan saya bilang ada katalog tadi ya. Nah, boleh juga kalau kamu mau bineka.com ini juga termasuk yang sudah diakui ya, karena harganya jadi standar itu. Nah, sebetulnya kenapa dia jadi storefront? Ini maksudnya si Bineka ini adalah sebuah toko, tapi sebetulnya kemungkinan dia juga nggak punya gudang ini ya, kemungkinan. Tapi dia sebetulnya adalah pesan dari mana gitu ya, tergantung kepada si pemesan gitu ya. Jadi orang tahunya di komputer, orang tahunya di internet itu adalah bineka.com, tapi sebetulnya binekanya ini sendiri sebetulnya dia membeli dari penjual-penjual lain gitu kan. Jadi store itu artinya toko, front itu depan ya. Jadi di depannya itu orang tahunya cuma Bineka, tapi sebenarnya di belakangnya itu adalah ini. Atau Walmart ya, kalau di Amerika itu Walmart itu toko supermarket terbesar ya. Tidak saja secara fisik terbesar dia, tapi juga secara elektronik ya. Jadi dia juga buka toko elektroniknya gitu. Jual segala macam barang. Itu enaknya ya. Jadi storefront ini nih, kelebihannya dia jual segala macam barang gitu ya. Atau elektronik mall ya. Nah, itu tadi ya. Toko bagus ya. Toko bagus ini udah hilang ya sekarang ya, kayaknya kalah kan sama yang ada. Ya gitu ya. Tokopedia lah mungkin ya contohnya. Kalapa itu disebut dengan elektronik mall ya. Jadi di dalam Tokopedia itu ada toko-toko virtual lagi, jual macam-macam barang gitu ya. Setiap toko jual ada ratusan barang gitu ya. Setiap penjual ya, atau ada juga yang cuma jual 1-2 barang. Tidak kayak mall bener lah dia ya. Cuma virtual, tidak secara fisik ya. Ada juga nanti online service ya, cyber banking ya. Ya, umumnya sih bank-bank kita itu ya sudah cyber banking ya. Ada lagi online securities trading ya. Penjual beli saham menggunakan saham ya, transaksi saham dilakukan secara online ya. Banyak sih sudah kalau ini ya. Cari aja di internet. Sering muncul tuh kalau kamu punya Facebook atau apa sering muncul ya. Nawarin dia sebagai broker sahamnya gitu, broker pialangnya ya, sebagai broker untuk ini. Jadi kamunya diain duitnya, nanti dia yang mengupayakan supaya nilai atau kamu mendapatkan keuntungan dari jual beli saham yang kamu modalin tadi gitu. Ada juga nanti online job market ya, jadi mencari kerja menggunakan ini. Di Indonesia saya kurang tahu ya, tapi kalau di beberapa negara pemerintahnya mengeluarkan itu yang jadi job seeker gitu tuh, pencari-pencari kerja itu sebetulnya nyari informasinya bisa lewat ini ya, agen-agen yang memiliki informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Kalau travel sudah tahu lah kita ya, banyak banget di Indonesia ya. Traveloka, apalagi Alibaba, Booking.com, banyak banget ya di kita, dan memang sangat praktis ya. Bahkan kayak Traveloka itu juga nawarin kalau kamu mau dicicil itu pembayarannya dia sediain juga itu kan fasilitas itu ya. Sama kamu beli barang juga di Bukalapak ya. Kalau kamu punya uangnya terbatas, kamu bisa cicil dengan bunga 0% ya. Kadang-kadang itu ada disediain fasilitas itu sama dia.
dia harusnya harganya kamu bayar misalnya 12 juta, ya kan? Kalau kamu misalkan nggak mampunya cuma sejuta per bulan, ya tetap aja sejuta tanpa ditarik bunga per bulannya ya. Kamu lihat aja nanti ada sejumlah penawaran-penawaran yang memperlakukan seperti itu. Dapat dicicil bunga 0%. Sehingga dengan demikian, itu tadi, itu kan salah satu upaya bagaimana si marketer, ya, kita udah bahas ya, bagaimana si marketer menyediakan segala macam fasilitas, membuat segala macam cara supaya apa? Supaya terjadi transaksi gitu ya. Supaya terjadi transaksi. Kalau nggak bisa bayar lunas, bisa cicil Pak. Pakai bunga nggak? Kalau dulu iya, kalau sekarang mah enggak. Misalnya gitu ya. Wah enak dong. Iya Pak, enak. Udah beli Pak. Beli. Real estate ya, cari rumah secara online. Udah banyak gitu ya. Kira-kira ya. Ini segala macam lah ya. G2C, G2B. Ya, yang jadi masalah memang ya ada beberapa keterbatasan ya di negara-negara berkembang. Walaupun pemerintah secara perlahan, apalagi sekarang kan kita punya Menkom Info ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, memang khusus dia menangani permasalahan-permasalahan soal TIK ini, apalagi kaitannya dengan e-commerce, ya, maka pemerintah juga memahamin ya, e-commerce ini sangat besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Pak Jokowi kan pada waktu kampanye kan bercerita khusus gitu kan tentang bagaimana upaya beliau ya kan, termasuk diantaranya itu tadi kan akan menambahlah jumlah unicorn yang ada di Indonesia ya kan. Unicorn Indonesia saat ini kan ada 4 ya, dia Bukalapak, Traveloka, apa satu lagi, Gojek ya, kan baru 4 itu. Kalian tahu kan arti unicorn? Unicorn itu sebetulnya kalau filosofinya unicorn itu adalah dongeng Yunani ya. Itu adalah kuda ya, warnanya putih bersih biasanya ya. Terus dia punya tanduk, tapi tanduknya cuma uni satu ya di kepalanya di depan gitu ya. Jadi ngarah ke depan, bukan ngarah ke samping. Kalau ke samping nggak simetris ya. Nah, dia ke depan. Unicorn, corn itu artinya tanduk ya. Corn itu artinya juga jagung, tapi unicorn yang dimaksud sini artinya adalah tanduk. Jadi ada kuda bertanduk tunggal di mitos Yunani. Sayangnya kuda tersebut langka. Ya langka lah. Jumpa pun tidak pernah kita kali ya. Itu kan namanya juga di mitos. Nah, jadi diterapkan di dalam apa namanya tuh yang startup ya. Nah, ada lagi istilah startup. Start mulai up langsung melonjak gitu ya. Kalau kita lihat kemarin produk life cycle, ingat kan kamu ya, itu kan biasanya ada A ya masa apa namanya pengenalan dulu ya, kemudian B pertumbuhan gitu ya. Itu yang normal, nanti mulai melandai matang ya kan, nanti mulai jenuh gitu terus turun, baru kemudian nanti hilang gitu ya. Kan itu kan kemarin di kuliah kita minggu lalu atau minggu sebelumnya lagi ya, 2 minggu yang lalu ya, tentang product life cycle. Nah, ternyata sekarang ini ada sejumlah industri ya yang justru dia tidak seperti ada pengenalannya yang lama gitu, enggak. Jadi baru dikenal langsung up dia, langsung tumbuh pesat banget gitu ya. Jadi masa pengenalannya pendek tapi dia langsung terkenal. Itu namanya begitu start langsung up gitu ya. Itu namanya startup ya. Banyak kan yang belum lama industri itu tapi udah kaya raya gitu ya, sudah asetnya udah luar biasa. Nah, ada startup itu udah begitu kaya rayanya dalam artian asetnya ya, dalam artian nilai dia ya, value dia ya. Value dia itu mencapai di atas 1 juta US dollar. Berapa triliun itu? Sekarang udah 14 ribu loh rupiah ya. Jadi 14 triliun ya.
Jadi sebuah perusahaan memiliki valuasi ya sebesar 14 triliun lebih. Langka itu di Indonesia. Bukan dikit duit 1 triliun. 1 miliar aja nggak pernah lihat kita kan. Saya lah. Kalau kalian mungkin sering lihat duit 1 miliar ya. Saya nggak pernah. Apalagi 14 triliun. Nah, karena dia langka, makanya perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai value di atas 14 triliun tadi, itu disebut sebagai unicorn. Nah, itu yang sekarang digesa oleh pemerintah. Karena kalau ada unicorn berarti kan tersebut bisa bertahan dan modalnya nilainya segitu gedenya, akan nanti bisa mendongkrak perekonomian kita gitu ya. Karena di Indonesia baru 4. Itu tadi yang saya katakan ya, si Bukalapak, Tokopedia, Gojek, apa satu lagi tadi? Traveloka ya. Itu yang namanya unicorn. Walaupun sekarang ada lagi istilah dekakorn. Wah, itu udah lebih gede lagi. Deka itu artinya 10 juta US dollar. Juta apa miliar? 1 miliar US ya? Miliar US, Pak. Miliar, salah saya. Juta mah kecil ya masih. Di atas 1 miliar US dollar. Jadi kalau deka di atas 14 miliar US dollar. Iya. Nah, itu semua, baik itu startup maupun yang unicorn, basisnya itu kalau kita perhatikan ya hampir semua deh. Rasanya mungkin semua mungkin ya. Itu basisnya adalah e-commerce, basisnya adalah memanfaatkan TIK. Jadi memang kita bicara sini UMKM, tapi menunjukkan bahwa dengan TIK itu kita bisa itu tadi ya, istilahnya kalau kreatif ya itu bisa nggak kira-kira gitu ininya keuntungan yang berkembangnya si industrinya tadi ya. Nah tentunya untuk menciptakan unicorn yang lebih banyak tadi ya memang ini harus diatasin semua ya. Jadi memang pemerintah bertekad untuk lebih meningkatkan kecepatan telekomunikasi ya kan. Pemerintah juga bertekad untuk lebih meningkatkan kualitas, standar serta keamanan dan juga kepercayaan dari pelaku ya. Kemudian juga tentunya butuh di situ web server ya, kemudian kapasitas penyimpanan data yang besar ya kan. Dan juga kalau bisa internetnya sudah makin murah gitu ya. Memang kalau kita lihat kan, saya nggak tahu ya kalau kalian itu tuh sebetulnya kalau menggunakan email yang tulisannya apa ya, Unri ACID belakangnya apa, student ya, apa kalau kalian, kalau dosen lecturer ya @lecturer Unri ACID itu sekarang ada penawaran sampai tanggal 2 Mei ya. Kalau kamu menggunakan Telkomsel ya, kamu bayar 60.000 dapat 20 giga gitu ya. Nah, itu ya. Tapi syaratnya apa? Daftarnya menggunakan itu tadi lecturer Unri ACID kah atau staff Unri ACID kah atau saya nggak tahu kalau mahasiswa apa. Student kah atau student ya? Student ya. Student, Pak. Ya, jadi sekarang itu Unri juga sedang, nanti kalau perlu saya kasih linknya ya. Si Pak Iswadi ya, kepala yang baru ya, itu memang kemarin saya mengkritik tuh bahwa sebaiknya semua sivitas akademika itu menggunakan email resmi gitu kan. Yang nolak kan itu padahal Google, dan kerjasama kita dengan Google sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kayak staff Unri ACID, kalau mahasiswa student Unri ACID gitu kan, kalau dosen lecturer Unri ACID ya. Nah, sehingga dengan demikian itu pertama resmi, yang kedua kamu urusan-urusan apa jadi lebih mudah di luar negeri gitu kan, daripada pakai Gmail, daripada pakai Yahoo gitu ya. Itu dan saya baca di WA group itu kayaknya beliau melakukan itu sekarang ya. Jadi
Mahasiswa-mahasiswa itu sebetulnya punya katanya kan, tapi mungkin sebagian ada yang lupa password segala macam gitu kan, atau ada yang belum punya. Jadi bisa riset password, bisa juga apa namanya bikin yang belum punya email Unri ACID tadi bisa buat juga di situ. Nah, salah satu fasilitasnya itu tadi sampai tanggal 2 Mei itu ada pihak Puskom telah berhasil nego dengan Telkom ya. 20 giga harganya cuma 60.000. Karena kalian banyak kuliah-kuliah online atau bisa juga dipakai nonton YouTube ya. Saya sarankan manfaatkan itu gitu. Saya sendiri kebetulan anak saya di Universitas Telkom ya. Nah, saya sendiri ternyata didaftarin dia, saya dapat 50 giga 100.000. Lumayan kan? Jadi udah murah memang akhirnya sekarang ya. Jadi ternyata internet itu tuh sebetulnya harganya bisa lebih ditekan lagi. Gitu ya. Limitasi berikutnya adalah non teknologi, ya itu tadi ya budaya kita e-commerce tidak aman ya dan mahal ya. Itu tadi juga sudah saya bahas berkali-kali ya, sejumlah customer itu merasa tidak nyaman ya kalau nggak lihat yang jual gitu ya. Itu juga limitasi. Tapi itu aspek non teknologi, itu lebih banyak aspek psikologis, aspek edukasi ya, aspek budaya ya. Ini juga nih anggapan bahwa dengan adanya e-commerce ini berarti banyak nggak perlu banyak orang kan Pak gitu, karena semua udah pakai komputer gitu kan, sehingga menambah pengangguran gitu kan. Memang kalau kita cuma tukang akang aja sih ya mungkin terganggu. Tapi kalau kamu kreatif ya terjun banget lah ke IT itu kan, sehingga akhirnya kamu bisa memanfaatkan IT tersebut justru untuk mendapatkan pekerjaan ya. Jadi semua itu sebetulnya yang membatas itu adalah yang menjadi limitasi itu adalah imajinasi dan kreativitas kita. Ya. Kalau kita kreatif, ya, nggak ada cerita bahwa kita akan tidak dapat pekerjaan atau apa gitu ya. Nah, karena, nah ini cerita lagi ya. Saya pernah nonton di TV ya di Kick Andy itu dia sopir bis malam ya asal awalnya dia cuma sopir bis malam dari Jawa Timur ke Jakarta, Surabaya kalau nggak salah Surabaya Jakarta. Jadi biasanya dia 4 hari itu ya. Nah nanti 3 hari off gitu. Nah kalau dia off, dia biasanya main di warnet gitu kan. Main warnet tuh ngapain? Ternyata main game kah ataukah dia cuma chatting-chatting nggak jelas. Nah yang punya warnet ini kebetulan dia pinter desain grafis gitu kan. Jadi dibilang bapak tadi itu kan bapak sopir truk tadi. Mas sampean timbang nggak ini ngabisin duit malahan kan udah tak ajarin ini. Kebetulan memang bapak itu tuh memang punya jiwa jiwa seni juga ya, suka dia membuat desain-desain gitu ya. Diajarin. Akhirnya dia menjadi seorang itu berhenti dia jadi supir truk karena dia akhirnya ditawar oleh pembuat iklan untuk membuat iklan dari sebuah perusahaan di Australia gitu. Memang dia bingung kan gimana nanti komunikasinya, ya nggak apa-apa selama masih komunikasinya pakai teks dia masih bisa jawab dibantu oleh si penjaga warnet tadi kan. Tapi akhirnya pada waktu seleksi terakhir orang tuh tertarik melihat karya-karya dia, akhirnya apa? Ingin wawancara pakai Skype gitu kan, baru kalang kabut dia. Wong dia nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, nggak bisa ngomong. Kalau nulis masih oke katanya kan. Tapi singkat cerita orang tuh kan mungkin wawancara tidak penting kali pandai atau tidak bahasa Inggris, tapi karya dia bagus gitu ya. Jadi makanya saya katakan, jadi nggak ada cerita lah. Yang penting kreatif ya. Sopir truk aja bisa akhirnya dia di IT desain itu. Nah, makanya termasuk besok ya kuliah minggu depan terakhir tentang kemasan ya. Itu sebenarnya kamu kalau kreatif bisa bikin kemasan bagus-bagus, banyak yang minat loh ya. Juga salah satu hal ya. Kemudian nah ini dulu ya. Kalau sekarang sih kayaknya nih tren ini sudah berkurang ya. Nah, dalam artian bahwa dulu sih mungkin pembeli dan penjual itu tuh tidak terlalu paham itu ya dengan e-commerce ya, dengan belanja online. Tapi kan kayak sekarang kan anak kecil aja udah tahu gitu kan belanja online gitu kan, tinggal klik gitu. Mahasiswa apalagi ya, kalau kayak kalian yakin saya banyak di sini nih yang habis duit kiriman emaknya gara-gara beli-beli barang tak guna dari itulah tadi Bukalapak, dari Tokopedia gitu, dari Shopee, ya nggak?
beli entah makeup, entah jilbab, entah apalah gitu ya. Ya, jadi ya tentu terlihat lah kalau UMKM memahami hal seperti ini. Jadi ada dua cara, apakah mereka ngembangin sendiri websitenya, kalau cara itu mungkin mahal dan mungkin kurang efektif ya. Atau masuk aja lah itu tadi ke apa tadi apa namanya elektronik mall tadi itu kan sudah banyak itu tuh dan banyak orang yang sebetulnya saya nonton di TV ya tadi malam ya di running text-nya itu jadi peningkatan berapa persen gitu ya 300% kalau saya nggak salah ya dari transaksi-transaksi online gitu karena orang akhirnya kan bosan di rumah mau belanja ke luar bermasalah jadi mereka transaksi online ya malahan gitu ya daripada nggak ada kesibukan transaksi online plus tadi kan saya katakan bisa apa tadi bisa kredit bunga 0% gitu ya jadi sekarang ini sedang booming rupanya ya COVID gini ya malahan UMKM yang masuk ke Bukalapak segala macam itu sedang booming itu berarti banyak yang beli tanpa diduga ya. Ini contoh dari virtual market, ini pasar ya, karena boleh dikatakan orang sana semua ya. Amazon, Yahoo, eBay ya. Ini contoh eBay ya. Di Indonesia nggak terlalu populer ya, tapi kalau di luar negeri populer loh. Karena kita bisa beli barang murah banget itu. Saya punya koleksi buku banyak banget itu dulu, sebagian besar belinya di eBay ya. Banyak drop gitu ya. Ya. Nah ini yang saya katakan ya, ini contoh bagaimana kita bertransaksi itu baik si penjual ataupun si pembeli dapat komentar gitu ya. Jadi kalau saya ini sebagai pembeli ya gitu ya dapat feedback seperti inilah kan. Great buyer katanya kan tanggal 5 Maret tahun 2012. 2012 udah pulang kan. Oh ini komentar terhadap salah satu seller ya. Ini sellernya nih ya. Oh, enggak terhadap saya lah ini kira-kira. Saya pernah belanja 2012 terakhir ya. Sama Mei ini sejak pulang rupanya ada juga saya beli. Terakhir belanja itu bulan Mei di sana ya. Bukan bulan Mei, tahun 2005 ya. Karena saya pulang 2005 dulu. Ini mungkin beli-beli di Indonesia nih. Tuh ya, jadi ada feedback ya, positif atau negatif. Nah, ini kalau di Amazon ya, bisa beli sayur pun enggak bibit ini ya. Bibit sayur ya. Orang sana senang nanam-nanam terutama pas musim bulan-bulan inilah ya, April, Mei gitu, karena musim semi ya. Nah, itu mereka banyak jualan di ini ya. Jadi seandainya di Indonesia juga kayaknya ada deh di Indonesia yang jual-jual bibit gini juga di itu. Segala macam lah ya dijual di Bukalapak ya. Ini zaman dulu ya, tahun 2012 nih masih ya, Kaskus, toko bagus. Agak jarang nih kamu dengar mungkin ya. Tapi ada sendiri rupanya web untuk khusus UMKM ya, namanya Smekda. Cuma kayaknya tidak terlalu berkembang. Berkembang itu tadilah yang saya katakan. Di antaranya ada dua itu kan yang sekarang menjadi unicorn di Indonesia. Ini juga seandainya bisa apa namanya nih? Malah jualan kepiting. Kayaknya jual aduh deh dia nih, jual apa namanya? Voucher ya, bisa juga kan. Jadi banyak itu ya. Kamu bisa kalau langsung ke restorannya harganya normal, tapi kamu bisa cari vouchernya di itu tadi toko-toko online tadi itu ya, di mall-mall online itu tadi dengan harga yang murah. Sebagai contoh misalkan ya kamu mau ke ke Dufan gitu ya. Kalau kamu beli langsung di loketnya sana harganya mungkin mahal ya. Kamu bisa beli misalnya secara online. Harganya diskon ya. Apa yang kamu peroleh? Voucher.
Terus gimana? Terus kamu pergi ke Dufan sana. Terus ya vouchernya ditukarkan nanti dengan tiket si Dufan. Yang jelas bisa lebih murah. Ah, seperti itu ya. Di mana itu dijual kayak gitu? Ya, itu tadi saya katakan. Di toko online tentu ya, atau di mall-mall online kayak Bukalapak, Tokopedia, ya, lagi tuh. Baik, itu kira-kira materi kita. Saya agak cepat ya dalam hal ini, karena sebetulnya sudah cukup jelas ya. Nih, sebetulnya banyak di Indonesia itu banyak situs e-commerce ya. Sayangnya e-commerce-nya itu tidak fokus, maka sebaiknya fokus. Ya. Nah, bisa memiliki transaksi 5 juta dolar Indonesia saja. Itu dia ya. Jadi contoh nih, jadi ternyata di eBay ini juga hidup ya di Indonesia, kita aja mungkin yang jarang pakai ya. Transaksinya itu 5 juta dolar dari Indonesia doang loh. Padahal dia itu sebetulnya boleh dikatakan apa ya, kalaupun ngutip fee ya, fee-nya kecil banget gitu. Ya, fee-nya kecil banget gitu. Oh ya, belum lagi dampak ya. Dengan adanya e-commerce ini salah satu dampaknya juga di dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Tidak kalah pentingnya itu ya. Itu tadi kayak JNE ya kan, kayak pos, kayak jasa-jasa kurir-kurir itu malahan sekarang kayak si siapa tadi, si Bukalapak itu tuh kalau nggak salah juga beberapa itu dia bisa diantar ya kalau di Jakarta ya menggunakan Gojek ya. Jadi tidak saja mereka yang jualan, yang melakukan transaksi di sana, tapi juga berimbas kepada kurir-kurir yang akan mengantarkan barang-barang tersebut. Ya, jadi makanya ya, ini penting untuk kalian pahamin. Ya. Demikian mungkin materi yang dapat kita bahas ya. Ada pertanyaan?